Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat membahas kembali ataupun tholabul ilmi tentang pusat listrik tenaga air. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang detailnya sebuah bangunan ataupun sebuah komponen-komponen dalam pembangkit listrik tenaga air dengan tipe run of river. Ya. Run of river itu adalah tipe-tipe yang paling sering dipakai pada pembangkit-pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas yang tidak besar. Artinya adalah kapasitas yang kecil. Kenapa? Karena salah satunya adalah kita lihat bahwa run of river berarti dia beroperasinya pada sebuah sungai. Nah, kita ketahui bersama teman-teman, sungai-sungai yang berada di dunia itu sedikit sekali mempunyai sungai-sungai yang mempunyai kapasitas debit air yang besar. Oke, kemudian teman-teman bisa dilihat di sini ada komponen-komponen dari run of river. Yang pertama adalah diversion, wear, and intake. Ya, ini adalah bagian-bagian dari sebuah run of river. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Yang kedua adalah settling basin. Ya, settling basin. Ketiga ada yang namanya heat race. Ya, heat race. Yang keempat ada yang namanya heat tank. Kemudian yang kelima ada penstock, dan terakhir adalah turbin dan generator. Nah, teman-teman semua, dari keenam komponen-komponen yang berada dalam run of river itu sendiri, itu merupakan sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, artinya semua komponen harus ada kalau kita mau melakukan atau membuat sebuah pembangkit listrik tenaga air. Ya. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah diversion, wear, and intake. Ya. Nah, ini gunanya untuk apa? Ya. Diversion, wear, and intake itu ya digunakan untuk mengarahkan air ya sebenarnya. Mengarahkan air kemana? Ya, mengarahkan air ke pembangkit. Ya. Artinya di situ ada yang namanya power station, ya, power stationnya PLTA. Power stationnya PLTA itu sendiri, ya, kondisinya atau keberadaannya berada di luar dari sebuah sungai, sehingga air harus diarahkan agar masuk ke dalam power station di PLTA. Nah, oleh sebab itu digunakan yang namanya diversion, wear, and intake. Ya, ini yang digunakan untuk apa? Mengatur ya, mengatur berapa kapasitas air yang bisa masuk ke dalam pembangkit listrik tenaga air. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya settling basin. Ya, settling basin itu fungsi utamanya ya. Fungsi utamanya adalah untuk menyaring dari partikel-partikel sebuah pasir ya. Sand itu adalah sebuah pasir ya. Pasir yang ikut terbawa oleh air ya. Jadi kalau di air itu ada kandungan dari pasirnya, itu bisa merusakkan turbin generator. Ya, turbin dan generator bisa rusak. Ya, kenapa? Salah satunya karena pasir tadi akan mempunyai potensi untuk merusakkan sudu-sudu dari sebuah turbin. Nah, maka dibuatlah yang namanya settling basin. Ya, settling basin. Oke, itu fungsi utamanya.
Ya, fungsi keduanya ya menghindari agar air itu tidak menjadi keruh ya. Karena kalau sudah dipisahkan antara air dengan eh, partikel-partikel seperti pasir dan kotoran-kotoran yang lain, maka air yang mengalir ke dalam PLTA itu merupakan sebuah aliran air yang bersih. Itu fungsi utama dari sebuah settling basin. Kemudian yang ketiga adalah heat risk ya. Heat risk itu sendiri itu adalah untuk mengarahkan air ya. Kalau pada kondisi antara sungai dengan pembangkit listrik tenaga airnya atau power hose-nya itu jauh dari sungai, maka dibuatkanlah sebuah heat risk ya. Heat risk itu seperti pengarah untuk masuk ke dalam sebuah kanal ya, kanal. Nah, dari situ air didistribusikan ya. Jadi seberapa banyak airnya ya itu tergantung dari heat risk-nya sendiri ya. Karena heat risk sendiri itu adalah aliran dari air ya, dari sungai yang berasal dari settling basin menuju ke penstock ya. Oke, kemudian ada heat tank ya. Nah, heat tank itu digunakan salah satunya adalah untuk mengatur ya, mengatur yang diatur apa, airnya, volume air yang akan diatur ya. Volume air itu akan diatur agar apa, airnya itu tidak meluap ya, tidak meluap. Maksudnya meluap seperti apa ya, karena di penstock itu mempunyai kapasitas ya, kapasitas air yang sudah sesuai ya, yang sudah sesuai dengan berapa diameter dari penstock itu sendiri. Dan di situ juga ada yang namanya heat risk ya. Heat risk itu adalah dari sungai menuju ke penstock. Nah, itu dipisahkan ya antara air yang apa ya namanya, air itu yang mengalir menuju ke penstock. Nah, itu dipisahkan ya, dipisahkan. Cara pemisahannya adalah dengan overflow dari water ya, overflow dari air yang dipakai untuk masuk ke dalam penstock ya. Kenapa? Nah, ini adalah salah satunya hampir mirip dengan dari settling basin ya. Hanya saja ini adalah biasa disebut sebagai tangki pengendap ya, tangki pengendap. Gunanya apa? Untuk mengendapkan air-air yang lebih berat. Artinya air yang lebih berat itu air-air yang mempunyai banyak kotoran ya, ada kotorannya. Nah, air-air yang berada di atas saja atau yang biasa disebut dengan overflow dari bendungan kecil ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah bendungan kecilnya ya. Ini yang dipakai ya untuk masuk ke penstock ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Yang kelima adalah penstock ya. Penstock atau biasa disebut dengan pipa pesat ya. Pipa pesat itu digunakan untuk mengalirkan air dari sungai menuju ke generator, artinya ke turbin generator ya, turbin dan generator. Nanti kalau air yang mengalir ya, air yang mengalir itu ini akan membuat kapasitas dari kemampuan turbin itu sesuai dengan kapasitas dari airnya ya. Jadi kapasitas energi listrik yang dihasilkan itu sesuai dengan berapa kapasitas dari air yang bisa memutar turbin. Nah, yang kedua, kita lihat bahwa di sebuah pipa ya, sebuah pipa penstock itu kalau terjadi yang namanya udara di dalamnya, kalau terdapat udara di dalam penstock itu akan menyebabkan kondisi di penstock itu tidak stabil. Tidak stabil bagaimana? Akan terjadi seperti guncangan-guncangan. Nah, untuk menghindarinya, maka di dalam penstock itu
harus full penuh berisi dengan air, tidak boleh ada udara yang masuk. Sehingga diatur dengan menggunakan valve ya pada ujung dari penstock. Ujung dari penstock itu sebenarnya nanti ada valve-nya. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir itu adalah di bagian turbin dan generator. Nah, kalau sistem menggunakan run of river, saya katakan tadi daya yang dihasilkan tidak begitu besar, ya dayanya kecil, ya. Karena daya kecil, maka digunakanlah generator yang size-nya tidak besar dan kapasitasnya juga tidak besar. Nah, sesuai dengan kemampuan air yang mengalir. Nah, kita lihat di sini adalah mode ataupun tipe turbin dan generator yang dipasang secara berjajar. Berjajar. Ya, artinya berjajar itu apa? Berdampingan ya, antara turbin dan generator berdampingan. Nah, untuk bisa menghasilkan putaran ya, untuk menghasilkan putaran pada generator, karena untuk turbin dan generator di sini teman-teman bisa lihat itu terpisah ya. Ada generatornya di sebelah sini, sebelah kiri ya, kemudian turbinnya di sebelah kanan. Nah, untuk menghubungnya pakai apa? Ya, pakai yang namanya fan bed. Ya, ini adalah fan bed. Ya, fan bed itu digunakan untuk memutar ya, memutar dari generator dengan bersamaan putarannya dari sebuah turbin. Ya, tergantung nanti RPM-nya berapa. Ya, biasanya kalau sebuah sistem pembangkit listrik tenaga air itu sudah disamakan, artinya kapasitas dari turbin dengan kapasitas dari generator sudah matching ya, sudah sama. Ini bisa menyebabkan energi yang bisa dihasilkan bisa maksimal. Oke. Kemudian dari turbin sendiri ya, dari turbin sendiri mempunyai beberapa macam tipe ya, beberapa macam tipe. Sebenarnya ada dua tipe dari sebuah turbin ya. Yang pertama itu adalah impulse turbine ya, turbin impuls ya. Turbin impuls itu sendiri mempunyai beberapa macam. Salah satunya adalah cross flow, kemudian ada turbin Pelton, ada turbin turbo. Nanti akan kita perlihatkan bentuknya dari cross flow itu seperti apa, Pelton itu seperti apa, turbo seperti apa, kemudian harus dipakai di bagian mana, dipakai di kondisi seperti apa kalau kita memakai turbin cross flow, Pelton maupun turbo ya. Itu nanti akan kita bahas ya. Kemudian yang kedua adalah reaction turbine ya, atau turbin reaksi. Nah, turbin reaksi terbagi menjadi dua. Ada turbin Perancis, ada turbin propeller atau kaplan. Nah, ini adalah dua macam dari turbin. Ya. Sama dengan kalau di turbin di pembangkit listrik tenaga uap. Ya, ada dua ya, ada impuls sama reaksi. Oke, kita akan lihat pertama yaitu turbin Pelton ya. Turbin Pelton, teman-teman bisa lihat ini modelnya seperti ini ya. Modelnya seperti ini. Ini adalah sudu-sudunya ya, teman-teman bisa lihat sudu-sudunya. Sudu-sudu ini yang digunakan untuk yang ditabrak oleh airnya ya. Tabrak oleh airnya. Jadi kalau airnya ya dengan melewati dari sebuah nozzle ya, namanya nozzle ya, untuk memberikan kecepatan yang lebih tinggi dari kecepatan di penstock, maka dibuatlah sebuah nozzle ya. Nozzle tadi akan menyemprotkan air untuk memutar dari sebuah turbin Pelton ya. Turbin Pelton ini akan efektif ya kalau digunakan pada ketinggian sekitar 200 sampai dengan 1000 meter ya. Ini akan efektif ya, 200 sampai 1000 meter, sangat-sangat tinggi sekali. Kemudian efisiensinya sebesar 95%.
Nah, sangat bagus ini ya, turbin Pelton. Kemudian yang kedua ada turbin turgo ya. Turbin turgo itu seperti sendok ya, sudu-sudunya ya, seperti gayung ya. Kalau besar gayung, kalau kecil sendok. Oke, kita lihat di sini ya, turbin turgo itu sendiri mempunyai kondisi yang bagus kalau digunakan pada ketinggian lebih dari 450 meter ya. 450 meter ini yang paling bagus kalau menggunakan turbin turgo. Efisiensinya bisa mencapai 87%. Oke, kemudian yang selanjutnya ada cross flow. Nah, cross flow itu turbin-turbin yang paling sering dipakai ya. Dipakai pada pembangkit listrik run of river. Nah, kenapa? Salah satunya adalah bentuknya yang kecil ya, bentuk yang kecil dan efisien ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini kalau turbin cross flow ya mempunyai sudut-sudut yang sangat banyak ya, sudut-sudutnya banyak. Kalau Anda lihat tadi yang turgo sama Pelton, sudut-sudutnya kan sedikit ya. Kondisinya adalah vertikal. Kalau ini kondisinya adalah horizontal ya, horizontal. Sehingga kemampuan untuk berputarnya dia akan semakin bagus ya. Aliran air berada pada posisi di atas, kemudian menurun ya. Ini adalah pengarahnya, pengarah airnya. Kemudian turun, ini akan memutar turbin. Air keluaran dari turbin akan dibuang ke tail race. Oke. Kemudian bentuk dari reaction turbin ya, turbin reaksi ya, itu adalah salah satunya adalah turbin Perancis ya. Bentuk turbin Perancis biasa dipakai pada sistem horizontal ya, pada sistem horizontal. Jadi nanti karena generatornya pada posisi vertikal ya, karena ini dipakai untuk horizontal, maka generatornya pada posisi vertikal. Nah, ketinggiannya cukup rendah ya, ketinggiannya cukup rendah. Saya katakan tadi karena dipakai untuk kondisi horizontal, maka ketinggiannya sangat rendah, hanya sekitar 3 sampai 600 meter. Ya, 3 meter aja sudah bisa digunakan ya. Ini bisa digunakan menggunakan turbin Perancis. Efisiensinya cukup tinggi, sekitar 90 sampai 95%. Oke, kemudian turbin propeller dan kaplan. Nah, ini kalau teman-teman lihat di kapal-kapal ya, mirip dengan baling-balingnya kapal ya, penggeraknya kapal mirip sekali ya. Nah, bentuknya agak unik ya, agak unik. Kita lihat di sini, nah, salah satunya seperti ini ya. Nah, ini adalah turbin kaplan ya, turbin kaplan. Nah, efisiensinya tidak besar ya, hanya 75%. Nah, namun dia bisa dipakai pada posisi low heat ya, artinya adalah ketinggian yang rendah. Kemudian putarannya yang pelan, itu mampu dia menghasilkan energi yang besar ya. Kemudian yang terakhir adalah low run river, artinya dia dipakai pada sungai-sungai yang mempunyai ketinggian yang tidak tinggi ya, artinya tidak tinggi itu ketinggian yang pendek-pendek aja antara sungai dengan pembangkit tenaga listriknya. Nah, itu ketinggiannya tidak tinggi ya, 3 meter aja sudah mampu untuk menghasilkan energi listrik yang maksimal. Oke, kemudian kita akan lihat ya keseluruhan dari sistem ya menggunakan turbin dan generator. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah di dalam power station ya, power station. Power stationnya seperti ini ya, di power house-nya itu ya. Ini adalah generator dan turbin yang kapasitasnya yang besar-besar ya. Yang ini adalah yang besar
dua ini besar ya. Anda lihat perbandingan antara generator ataupun turbinnya dengan orangnya. Nah, ini kan jauh sekali ya. Orangnya lebih kecil ya, dibandingkan dengan turbin ataupun generatornya. Oke. Sedangkan yang biasa dipakai di run off river dengan sungai-sungai yang mempunyai debit air yang tidak begitu besar, nah itu lihat ini pakai generator yang tipe kecil ya, kayak seperti ini bisa mencapai 100 kVA ya, 100 kVA. Ya, 100 kVA juga sudah lumayan itu ya. Mungkin sekitar 75 kW lah ya. Itu mampu bisa dihasilkan untuk penerangan ataupun kebutuhan energi listrik di perumahan-perumahan yang jauh dari PLN. Oke, kemudian kita lihat ini skema bentuk dari sebuah pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini adalah blade-nya turbin ya, artinya ini adalah baling-balingnya turbin. Nah, ini model seperti ini adalah turbin Kaplan ya, turbin Kaplan. Nah, airnya mengalir dari sini ya, air mengalir dari pengarah-pengarah ini ya, masuk memutar dari turbin ini sehingga akan terjadi seperti pusaran air ya, pusaran air. Nah, posisi dari turbin itu adalah di bagian horizontal, sedangkan generatornya berada di atasnya, artinya di vertikalnya. Penghubungnya menggunakan shaft ini ya, shaft as ya. As ini digunakan untuk menghubungkan antara turbin dengan generator. Nah, kemudian dari sini, dari generator sendiri pada sisinya ada stator, ada rotor. Nah, stator itu adalah kondisi yang diam, sedangkan rotor adalah kondisi yang bergerak. Nah, keluaran dari stator ini akan menghasilkan energi listrik. Oke, teman-teman, saya rasa cukup sekian dari saya ya. Itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Semoga banyak bermanfaat pada teman-teman semua. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dapat bertemu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.